Nani kemudian menyuruh anaknya itu untuk mencari sendiri senjata apa yang hendak dia pakai untuk menghabisi sang ayah. Tidak butuh waktu lama, Baha menemukan sebuah linggis yang beratnya mencapai 10 kg dengan panjang 50 cm. Sebelum melancarkan aksinya, Baha terlebih dahulu mengenakan sebuah lampu kepala. Dia menyalakan lampu tersebut dan mematikan semua listrik yang ada di rumah. Tangannya yang sudah memegang erat sebilah linggis, langsung saja dia menuju ke kamar sang ayah dan mendekati ayahnya yang sedang tidur pulas. Tidak lama kemudian, terjadilah tragedi itu. Seketika sang ayah menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Cerita kali ini berasal dari Jawa. Kisah ini tentang seorang istri yang tega menghabisi suaminya lantaran sakit hati karena suami menikah lagi dan cuek terhadapnya. Tidak hanya itu sobat, ternyata putranya sendiri juga dengan tega menghabisi ayahnya karena persoalan harta. Yang lebih gilanya, mereka berdua menghilangkan jejak kejahatannya dengan cara mengecor suami atau ayahnya di bawah lantai musola. Sobat, bagaimana kisah ini bisa terjadi? Mari kita simak di kisah nyata. Sobat, inilah ceritanya. Pada suatu daerah, tepatnya Dusun Juroju, Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, ada seorang pria dan wanita, alias sepasang suami istri yang bernama Rono, usianya 51 tahun. Rono ini sudah memiliki istri yang bernama Nani, usianya 50, dikurang 2 tahun, alias 48 tahun. Dari hasil cinta suci dengan ikrar yang sakral dan kerjasama yang baik, akhirnya mereka dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama mereka berjenis kelamin perempuan, namun disayangkan dia tidak bisa ikut serta dalam mengikuti ujian dunia ini, alias dia sudah meninggal dunia sejak baru lahir. Selanjutnya anak kedua adalah seorang pria yang bernama Baha yang usianya 25 tahun. Baha sudah menikah dan tinggal di Bali bersama istri dan anak-anaknya. Sedangkan anak ketiga mereka, yaitu yang bernama Fatin, baru lulus dari sekolah menengah dan dia memutuskan untuk hidup mandiri dengan pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKW. Jadi sobat, Rono dan Nani tinggal berdua saja di rumah mereka. Di rumah yang sederhana ini, pernikahan mereka terlihat harmonis dan baik-baik saja. Di usia mereka yang sudah lanjut, Rono masih giat bekerja sebagai petani kopi. Dari hasil kebun itu, membuat perekonomian keluarga setiap tahun semakin meningkat atas berkah yang diberikan Allah. Kebun kopi Rono bisa menghasilkan uang 147 juta dalam sekali panen. Hal ini membuat Rono semakin percaya diri sebagai seorang pria dan pemimpin bagi rumah tangganya, serta sekaligus sebagai suami Nani dan juga sebagai seorang ayah yang dapat dibanggakan oleh anak-anaknya. Jadi sobat, bisa dikatakan Rono ini sebagai petani kopi yang sukses, dia bisa menghasilkan uang ratusan juta rupiah dari hasil kerja kerasnya dan doa-doa yang ia panjatkan. Bukan dari hasil tipu-tipu, mencuri, apalagi yang dicuri uang rakyat. Orang sudah susah, ditambah susah. Baik sobat, kita lanjut. Meskipun Rono bisa menghasilkan uang ratusan juta rupiah, tetapi Rono lebih memilih untuk mendidik keluarganya agar tetap hidup sederhana di rumah yang sedari awal mereka tinggal. Semenjak mengurusi kebun kopi, Pak Rono jadi lumayan sibuk, dan kesibukan itu membuat Busani istrinya jadi merasa kesepian. Seiring berjalannya waktu, hari, bulan, dan tahun, Rono ini mulai menunjukkan watak aslinya. Ia terbang tinggi, lalu lupa daratan. Ternyata, Rono mulai bosan terhadap Nani, lalu ia memilih dan memutuskan untuk berselingkuh dengan seorang wanita yang tidak dapat disebutkan identitasnya. Kita sebut saja namanya Ida. Nani yang melihat dan mendengar fakta itu, seketika hatinya terluka dan kecewa
karena Rono berpaling darinya. Mulai dari sinilah, Nani merasa hidupnya sudah tidak berarti. Langit terasa gelap dan kepala semakin berat. Pria yang ia cintai, sedari dulu sampai sekarang, menemani di masa susah ataupun senang, dan sekarang, apakah ini balasan yang ia terima? Nani yang sakit hati karena perbuatan Rono, ia pun memutuskan untuk balas dendam dengan cara melakukan hal yang sama, apa yang sudah Rono lakukan terhadapnya. Beberapa lama kemudian, dia bertemu dengan seorang laki-laki muda yang bernama Jumarin. Jumarin merupakan pemilik kebun kopi yang lahannya bersebelahan dengan lahan Surono. Entah bagaimana ceritanya, sang istri itu bisa menjadi dekat dengan Jumarin. Namun yang jelas, Nani sering sekali berpergian dengan laki-laki selingkuhannya itu di saat Rono alias sang suami sedang sibuk di kebun kopi. Pernah di satu hari, beberapa orang sempat memergoki Nani dan Jumari sedang berduaan di sebuah tempat. Dan hal itu tidak jarang juga diadukan oleh warga yang melihat kepada Rono. Rono yang mengetahui perselingkuhan Nani dari beberapa warga yang memergoki, membuat ia jengkel dan arah kepada Nani. Semenjak itu, Rono jadi sering keluar rumah. Dia lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya dibandingkan bersama dengan keluarga. Hal tersebut membuat Nani menjadi jengkel. Namun, sebenarnya Nani masih santai-santai saja. Dia merasa tidak apa-apa kalau Surono ini hanya nongkrong. Namun, Rono semakin lama semakin membuat Nani jadi gelisah. Saat itu Rono benar-benar membalas Nani dengan cara sering pulang larut malam. Bahkan, sampai pulang pagi. Di sisi lain ternyata, Nani juga memanfaatkan situasi tersebut untuk bisa bertemu selingkuhannya dengan mudah. Jadi sobat, dalam situasi seperti ini, sebenarnya kondisi rumah tangga mereka sudah tidak sehat. Mereka saling membalas satu sama lainnya, tanpa ada komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Hari demi hari sudah dilalui, hubungan asmara Nani dan Jumari semakin hari semakin mesra. Mereka berdua pun memilih dan memutuskan untuk mengikat hubungan asmara dengan menikah. Namun di saat itu, hal ini membuat dia bingung. Bagaimana dia bisa menikah dengan Jumarin kalau dia masih berstatus sebagai seorang istri? Dia juga malu nantinya bisa-bisa dia dicap sebagai wanita tukang selingkuh jika dia ketahuan menikahi selingkuhannya. Lalu akhirnya, pada saat itu, dia mulai memikirkan cara apa yang harus dia lakukan agar bisa menikah dengan selingkuhannya. Tibalah pada suatu waktu, muncullah niat licik dan jahat dari dalam pikiran Nani, yaitu, dia ingin memutarbalikkan fakta. Yang mana, yang kita tahu Rono akhir-akhir ini, jadi berubah, dan jarang pulang tepat waktu ke rumah. Jadi, Nani berniat ingin memanfaatkan situasi tersebut, dengan membalikkan fakta. Dia ingin menuduh seolah-olah bukan dia yang berselingkuh, tetapi melainkan Rono lah yang berselingkuh. Makanya untuk melancarkan aksinya, Nani selalu memancing keributan. Mulai dari sinilah keharmonisan rumah tangga mereka jadi pudar, dan selalu terjadi keributan di antara mereka. Pernah di suatu waktu Rono dan Nani bertengkar hebat. Setelah pertengkaran itu, Nani pun menelpon anaknya yang tinggal di Bali. Pada saat itu, Nani menceritakan kepada bahwasanya kalau dia dan Rono sudah pisah ranjang, gara-gara Rono berselingkuh dengan wanita lain. Sang anak yang mendengar berita perselingkuhan ayahnya dari sang ibu, lantas merasa murka. Dia berusaha menenangkan ibunya. Namun di saat itu, Nani yang sedang membolak-balikkan fakta, pura-pura menangis. Dalam kesempatan tersebut, Nani lantas menghasut anaknya dan membuat anaknya menjadi dendam serta benci kepada sang ayah. Sampai-sampai Nani meminta permintaan kepada agar anaknya itu mau membantunya untuk melakukan balas dendam kepada sang ayah. Yang sudah terbakar emosi dan sudah didoktrin oleh sang ibu, ia juga bukannya berusaha menengahkan ataupun mencari fakta apa sebenarnya yang sudah terjadi. Justru dianya yang malah kebakaran emosi duluan. Dan dia mendengarkan setiap perkataan ibunya. Dia sangat yakin kalau ibunya sudah disakiti oleh sang ayah. Karena itulah dia akhirnya menyanggupi permintaan sang ibu untuk membalas dendam kepada ayahnya. Pada saat itu, Nani mengatakan ingin menghabisi sang suami. Sobat,
Bah yang mendengar hal tersebut sangatlah kaget dan bingung. Bagaimana bisa ibunya ingin menghabisi nyawa sang ayah, yang juga merupakan suaminya sendiri. Namun, setelah pertimbangan yang cukup matang, Bah di saat itu berpikir, nanti, kalau ayahnya sudah meninggal dunia, kemungkinan besar dia akan mendapatkan warisan. Dan dia juga akan bisa menguasai kebun kopi ayahnya, yang beromset ratusan juta rupiah. Jadi sobat, oleh karena itu Bah pun mengiyakan permintaan sang ibu, dengan mengatakan dia akan segera pulang dari Bali. Dari situlah antara ibu dan anak ini jadi sering berkirim pesan untuk menyusun skenario menghabisi nyawa Rono. Singkat cerita, setelah mereka merencanakan semuanya, tepat di akhir Maret tahun 2019, Bah pun pulang ke Jember. Di saat itu, Bah tiba di Jember sekitar pukul 23 tengah malam. Bah tiba di rumah keluarganya itu dengan cara mengendap-ngendap. Dia kemudian mengetuk pintu jendela kamar ibunya, Nani, yang sedang pisah ranjang. Di saat itu Nani yang sendirian di kamar langsung saja menyadari kalau orang yang mengetuk pintu itu merupakan anaknya. Tidak lama kemudian, Nani mempersilahkan Bah masuk. Bah pun segera masuk ke dalam kamar sang ibu tanpa ketahuan tetangganya, tak terkecuali Rono. Lalu tanpa basa-basi dengan emosi yang membara, Bah kemudian menanyakan kepada sang ibu, alat apa yang akan mereka pakai untuk menghabisi Rono. Nani pun di saat itu memberikan sebuah palu kepada Bah. Melihat palu yang ukurannya menurut Bah terlalu kecil, Bah pun menolak. Nani kemudian menyuruh anaknya itu untuk mencari sendiri senjata apa yang hendak dia pakai untuk menghabisi sang ayah. Tidak butuh waktu lama, Bah menemukan sebuah linggis yang beratnya mencapai 10 kg dengan panjang 50 cm. Sebelum melancarkan aksinya, Bah terlebih dahulu mengenakan sebuah lampu kepala. Dia menyalakan lampu tersebut dan mematikan semua listrik yang ada di rumah. Tangannya yang sudah memegang erat sebilah linggis, langsung saja dia menuju ke kamar sang ayah dan mendekati ayahnya yang sedang tidur pulas. Tidak lama kemudian, terjadilah tragedi itu. Seketika sang ayah menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Dari serangan tersebut, pipi kiri bagian atas dan tulang rahang bawah menjadi pecah dan mengalami cairan merah di dalam kulit. Setelah kejadian mengerikan itu, lalu Bah dan Nani mengubur Rono di ruangan dapur dan menyulapnya menjadi mushola. Hal ini dilakukan tidak lain, tidak bukan, untuk menutupi aksi gelapnya. Pada saat itu, Bah sempat menginap di rumah tersebut selama 3 hari. Setelah itu dia pulang ke Bali. Di sisi lain Nane kembali menghubungi selingkuhannya, dan tidak lama kemudian mereka pun menggelar pernikahan. Pada saat itu, Nani dan Jumarin tinggal di rumah itu selama 7 bulan. Para warga dan Jumarin mengetahui bahwa Rono sudah menikah dengan wanita lain dan meninggalkan Jember. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Bah yang sudah menunggu selama 7 bulan lamanya, tidak ada kabar dari ibunya mengenai harta warisan dari sang ayah. Sobat, dari sinilah kasus ini mulai terbongkar. Bah yang kesal dan jengkel terhadap Nani, lalu dia memfitnah ibunya bahwasannya sang ayah telah dihabisi oleh Nani dan suaminya. Setelah Bah menyatakan hal itu, membuat warga sekitar geger lantaran pernyataan Bah. Warga yang sudah mengetahui hal itu lalu melaporkan ke perangkat desa, dan perangkat desa berinisiatif melaporkan ke pihak kepolisian. Tidak butuh waktu lama, pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini dan olah TKP. Kemudian kepolisian memanggil Bah yang merupakan orang pertama yang mengetahui hal ini. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengetahui kasus ini. Dengan bukti-bukti yang ada, polisi menetapkan Bah dan Nani sebagai tersangka. Atas perbuatannya itu, Bah dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, sedangkan Nani 10 tahun penjara. Sobat, inilah cerita hari ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil?
Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Baik sobat, sampai di sini kisah nyata hari ini. Bagikan cerita ini ke keluarga kalian, agar mereka tahu juga bahwa kisah ini ada di kehidupan kita.